ketakutan. Suara tawa kuntilanak terdengar melengking. Makhluk gaib itu melayang sembari menarik rambut Sinar. Wajah seramnya terlihat bengis. Ia seolah tak sabar untuk menuntaskan dendamnya. "Hana, maafkan aku," lirih Sinar di sela rasa takut dan sakitnya. Wanita itu menatap sosok Hana yang tengah menyeret rambutnya di udara. Dengan tubuh bergetar, ia melirik ke bawah. Rasa ngilu langsung hinggap kala kegelapan ditangkap oleh indera penglihatannya. Semilir angin yang menerpa wajah meyakinkan Sinar bahwa kini ia tengah berada di ketinggian di atas rata-rata. Hana tak menghiraukan ucapan Sinar. Ia terus melayang seraya menjambak rambut korbannya. Di bawahnya tubuh Sinar berputar-putar di udara hingga wanita itu harus beberapa kali mengeluarkan isi lambungnya. Suara tawa tak henti terdengar dari bibir pucatnya hingga Sinar semakin ketakutan. "Ampun Hana, ampun, tolong lepaskan aku. Aku tidak bersalah," lirih Sinar. Isaknya mulai terdengar. "Di mana anakku?" lirih Hana dingin. "Aku tidak tahu," jawab Sinar menggeleng. Wanita itu memejamkan mata karena rasa ngerinya. Teriakan Sinar semakin melengking kala tubuhnya berputar lebih cepat. Hana murka dengan penuturannya hingga ia melayang semakin kencang di udara. "Ampun Hana, ampun, aku tidak tahu apa-apa. Tolong lepaskan aku," lirih Sinar dengan suara bergetar. Teriakan wanita itu kembali menggema saat tubuhnya benar-benar dilepaskan oleh Hana. Tubuh molek Sinar terasa remuk. Tulang belulang bagai bergeser dari posisinya. Rasa pusing dan mual membuat putri tunggal Bujui semakin tak berdaya. Ia kehabisan tenaga. Meski teramat ngilu, Sinar tak peduli. Ia tetap bergerak dalam kegelapan. Wanita itu meraba-raba berharap mendapat petunjuk di mana posisinya sekarang berada. Ia terpekik mundur kala tangannya menyentuh gundukan yang tak asing. "Kuburan," gumamnya panik. Rasa ngeri semakin terasa kala ia sadar sedang berada di dalam lokasi pemakaman. Wanita itu membeliak, napasnya semakin cepat. Rasa takut membuatnya hampir pingsan. Ditatapnya ke segala arah. Saat matanya menangkap setitik cahaya, ia segera mengesot ke arah tersebut. Teriakan histeris berulang kali terdengar saat ia tak sengaja meraba atau menyentuh gundukan makam. Wanita yang selalu berlipstik merah menyala itu benar-benar hampir mati karena rasa takutnya. Riuh suara tawa makhluk tak kasat mata semakin membuatnya tergesa. Ia terus bergerak meski tubuh sudah tak berdaya. Saat berhasil keluar dari area pemakaman, Sinar segera bangkit. Ia berjalan cepat meski dengan terhuyung. Napasnya menderu. Ia melewati rumah Tia tanpa berani melirik. Terbayang suara makhluk yang tadi menyeretnya. Sinar semakin cepat melajukan langkah. Wanita itu baru bernapas lega saat menangkap pergerakan di rumah Bu Marni. Langkah yang tadi begitu cepat sekarang mulai melambat. Wanita itu mengatur napas, merapikan rambut, juga mengibas kotoran yang menempel di bajunya. Ia tak ingin tetangganya curiga dan bertanya tentang kondisi amburadulnya. "Dari mana?" Sinar yang tengah mengendap hendak masuk ke halaman rumahnya berhenti. Ia menoleh ke arah sosok yang bertanya seraya membelakanginya. Mau pulang Bu," jawabnya gugup.
Sosok yang berada di teras rumah Bu Marni mengangguk. Ia terus memilih dan memisahkan sesuatu. Lagi beres-beres, Bu, sapa Sinar ramah. Sinar yang mengira Bu Marni tengah mengumpulkan kelapa dagangan suaminya berjalan mendekat. Langkahnya ringan mendekati wanita yang terus menunduk itu. Sebenarnya ia ingin segera pulang, tetapi karena Bu Marni tadi menegur, rasanya tak pantas jika ia langsung meninggalkan tetangganya. Terlebih ia juga harus selalu menjaga image baiknya di depan semua orang. Bu Marni rajin sekali ya, pagi buta begini sudah bangun untuk membantu suami. Sinar kembali mengeluarkan suara. Bu Marni memang terbiasa bangun awal. Wanita paruh baya itu sering membantu suaminya untuk memilah bahan dagangan yang akan dibawa ke pasar pagi. Saya pesan 2 ya, Bu, seperti biasa untuk bahan dagangan, ucap Sinar lagi. Ia kini sudah berada di belakang tubuh wanita itu. Boleh saya pilih sendiri, ucapnya lagi. Ia langsung menunduk kala sosok yang dianggap Bu Marni mengangguk. Dipilihnya kelapa-kelapa yang sudah dikupas itu. Wanita yang tengah memilah kelapa itu mendongak kala cairan terasa menetes di rambutnya. Ah, pekiknya kaget saat mendapati wanita di hadapannya bukanlah Bu Marni. Siapa kamu? Ucapnya gugup. Ia masih berusaha menetralkan rasa takut saat melihat perut besar wanita yang berdiri di hadapannya. Apa kakak kamu saudara Bu Mar? Tanyanya lagi. Wanita itu mengangguk hingga Sinar kembali lega. Ia yakin wanita di depannya manusia. Terlebih setelah melihat baju tidur yang dikenakan juga kakinya yang menapak, tentu saja ia orang. Namanya siapa, Dek? Tanya Sinar memulai kembali obrolan. Dia memang selalu menunjukkan sikap ramah pada semua orang. Disegani dan dianggap wanita baik-baik membuatnya punya rasa bangga tersendiri. Tia, jawab wanita itu lirih. Saya Sinar, rumah saya pas di depan. Saya jualan pecel di pasar. Kalau lewat jangan lupa mampir ya, tutur Sinar lagi. Tia tak menjawab. Ia terus menatap Sinar yang berada di hadapannya. Ini kehamilan yang pertama ya, Dek. Sinar kembali memulai obrolan. Wanita itu merasa risih karena terus ditatap oleh Tia. Akhirnya ia memilih menunduk untuk menghindari tatapan dengan wanita hamil di hadapannya. Anak pertama telah mati dibunuh, lirih Tia sukses membuat Sinar mendongak. Maksudnya anakku telah dibunuh oleh manusia-manusia keji. Ia lalu dibuang entah di mana. Aku kini telah datang untuk membalaskan dendam pada pelakunya, gumam Tia lagi. Sinar melotot. Ia merasa menyesal telah berpura-pura ramah pada sosok yang dikiranya Bu Marni tadi. Tanpa kata ia mundur, perlahan mengesot menjauhi teras Bu Marni. Setelah merasa agak jauh dari sosok makhluk gaib itu, Sinar bangkit. Ia berbalik siap berlari ke rumahnya. Di mana anakku? Sinar tercengang saat melihat Tia tepat berada di hadapannya. Wajah pucat itu sukses membuat Sinar kembali merasa ketakutan. Di mana anakku? Tekan Tia lagi. Aku tidak tahu, jawab Sinar. Jangan berbohong, teriakan Tia menggema hingga Sinar harus menutup kedua telinganya. Katakan di mana anakku atau mati, ancam Tia. Aku tidak tahu, pergi, jangan ganggu aku. Dasar perawan tua, pergi, Sinar lagi. Tia murka, ia melesat ke arah Sinar yang terus mengesot mundur. Ditariknya rambut Sinar lalu dengan sekali hempas ia melempar tubuh wanita itu ke arah tumpukan kelapa. Pergi. Kelapa-kelapa kupas tadi telah berubah menjadi puluhan kepala bayi.
Suara tangisnya terdengar melemut. Dengan gigi tajam itu ingin menggerogoti tubuh Sinar yang histeris ketakutan. Dia menyeringai kemudian lenyap dalam kegelapan. Sementara di tempat lain, tepatnya di semak-semak lokasi pertemuan dua sejoli, Ayus yang tak lain kekasih gelap Sinar baru saja melangkah keluar dari balik tanaman liar itu. Ia tersenyum senang kala melihat tanaman merambat tersebut. Tak ada yang tahu bahwa di dalam semak-semak itu ia dan kekasihnya sering memadu kasih. Di luar memang terlihat meranggas, tetapi di dalam cukup nyaman untuk dijadikan tempat berbagi peluh tanpa ada yang curiga. Selain dekat pemakaman, lokasi yang penuh semak belukar membuat tempat itu jarang didatangi oleh warga sekitar, kecuali dirinya dan Sinar tentu saja. Ayus mendesah kala mengingat permainannya dengan Sinar tadi. Berjalan santai, sesekali ia menghisap rokok yang berada di sela jemarinya. Pria itu berjalan pulang mengambil arah yang berlawanan dengan kekasihnya. Jalan itu akan tembus ke arah kantor desa. Sinar memang begitu mempesona. Ia makin hari makin menggairahkan saja. Permainannya pun semakin mahir. Aku jadi mabuk kepayang pada kekehan kecil terdengar dari bibir tebalnya saat membayangkan tubuh molek Sinar. Andai tak ingat status, ingin sekali tiap malam aku menungganginya, tutur pria itulah. Ia bersiul, wajahnya begitu sumringah kala mengingat putri tunggal bujui itu. Selain Hana, Sinar adalah wanita yang berhasil membuatku tergila-gila, gumamnya lagi. Tanpa sadar ia memulai membayangkan Hana, mantan kembang desa yang sangat dicintainya. Langkah pria itu melambat. Ia melirik ke arah rumpun bambu yang berada di sebelah kirinya. Di sana dulu ia bersama dua temannya pernah merudak paksa seseorang wanita. Sejenak Ayus terpaku, telinganya bagai mendengar suara erangan dan tangisan seorang wanita. Cepat ia menggeleng, kemudian melanjutkan langkahnya. Tidak mungkin, orang yang sudah meninggal tidak akan bisa muncul kembali. Batinnya meyakinkan sendiri. Siapa bilang tidak mungkin? Orang yang mati membawa rasa sakit akan kembali untuk membalaskan dendamnya. Ayus hempas saat sebuah suara menyahut isi hatinya. Ia berjalan semakin cepat. Dalam hati terus mengatakan, mustahil, tidak mungkin, semua pasti hanya halusinasi. Andai pun kembali, ia pasti tidak bisa melakukan apapun. Ia hanya bisa menangis untuk menakuti manusia. Batinnya lagi, aku berbeda. Aku bangkit untuk membalas dendam, bukan menakuti orang. Kau lupa bahwa aku disebut Kunti psikopat yang bisa membunuh dan membinasakan. Ayus menelan ludah, rasa takut mulai hinggap di hatinya. Pria itu membuang rokok, kemudian berlari menjauh dari lokasi menyeramkan itu. Kau sudah terlalu lama bebas. Sudah cukup kau lari dan bersembunyi. Kini rasakan karma atas perbuatan jahatmu, bisik sebuah suara. Ayus berteriak histeris kala tubuhnya terangkat, lalu dihempas ke arah rumpun bambu. Matanya membeliak ketika sesuatu terasa menembus punggungnya. Tanpa berani melihat, ia tahu sebatang bambu runcing telah menancap di tubuhnya. Sayup-sayup matanya menangkap sosok Hana yang menyeringai ke arahnya. Nyawa dibayar nyawa, lirih wanita itu. Pagi itu warga desa hilir berteriak heboh karena menemukan tubuh sekarat seseorang. Dua warga yang akan berangkat ke ladang menemukan seseorang pemuda yang tergeletak di jalan tapak dekat kebun kosong dengan kondisi mengenaskan. Pemuda itu ditemukan dalam kondisi telanjang bulat. Sebatang bambu terlihat merobek punggungnya. Pemuda yang tak
lain adalah Ayus segera dilarikan ke puskesmas terdekat. Ia sudah tak sadarkan diri dengan kondisi banyak mengeluarkan darah. Bekas darah kering yang menempel pada kerikil di sepanjang jalan setapak meyakinkan warga bahwa Ayus semalam berusaha keras bergerak dari area hutan belakang menuju perumahan warga. Diduga ia ingin dibunuh oleh seseorang di rumpun bambu sebelah aliran sungai. Motif sementara adalah perampokan, mengingat Ayus adalah seorang tokek yang datang seminggu sekali untuk mengambil hasil kebun warga desa. Luka Ayus cukup serius hingga harus dirujuk ke rumah sakit kota. Warga yang sering menjual dagangan pada pria itu merasa sedih. Mereka cukup prihatin dengan kondisi pemuda sukses yang dikenal baik itu. Masih di desa yang sama, tepatnya di area pemakaman, para warga kembali dihebohkan dengan penemuan tubuh dengan kondisi yang tak kalah menyedihkan. Anak tunggal Bu Juwita, Putri Samsir, istri seorang dosen dari kota yang dikenal cantik dan dermawan, ditemukan tak sadarkan diri dengan posisi menggantung di batang pohon waru dalam kawasan TP. Tak jauh berbeda dari kondisi Ayus, ia juga ditemukan dalam keadaan bugil tanpa busana. Tubuh moleknya penuh luka dan goresan aneh, serupa gigitan tetapi banyak dan dalam. Darah menetes dari perut dan paha putihnya memenuhi area leher dan wajah yang menggantung terbalik itu. Bumai adalah orang pertama yang menemukan putri janda kaya tersebut. Ia yang ingin melayat ke kuburan anak gadisnya langsung histeris kala melihat seonggok tubuh tergantung tak jauh dari makam anaknya. Para warga berbondong-bondong datang. Selain prihatin, mereka juga merasa penasaran. Bisikan dan gumaman memenuhi lokasi kejadian. Para warga yang didominasi oleh ibu-ibu itu langsung mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Meski tubuh sekarat Sinar telah dibawa ke unit kesehatan, mereka tak berhenti membicarakannya. Kasihan ya si Sinar, entah siapa yang tega berbuat jahat padanya. Padahal setauku dia baik dan ramah orangnya, ucap seorang ibu berdaster kuning. Iya, kok ada manusia tega model begitu? Kayak nggak punya hati aja, timpal ibu yang lain. Hari ini desa kita mengalami dua kejadian tragis. Korbannya adalah orang-orang baik yang selama ini banyak membantu warga. Lanjut wanita berdaster bunga-bunga. Kira-kira siapa ya pelakunya? Apa orang yang sama? Entahlah, kurasa pelakunya pasti orang yang sirik. Ayus dan Sinar kan orang kaya, jawab yang lain. Tapi kalau menurutku pelakunya bukan sirik. Dia pasti tak suka dengan kelakuan dua orang itu. Lihat saja mereka ditemukan dalam kondisi telanjang. Jangan-jangan keduanya lagi mesum, lalu kepergok seseorang. Karena takut ketahuan, akhirnya kabur dan tak sengaja mengalami kejadian naas. Penjelasan berbeda lagi panjang. Seseorang membuat ibu-ibu yang masih asik bergosip menoleh ke arah suara. Semua membeliak dengan mulut menganga. Beberapa di antara mereka bahkan mengeluarkan cairan berbau pesing dari selah pahanya. Mereka bukan orang baik. Keduanya manusia busuk yang hanya memakai topeng untuk menutupi kejahatannya. Padahal mereka lebih bejat dari iblis sekalipun. Ibu-ibu tak bisa bergerak. Mereka hanya mampu melotot dengan tubuh bergetar. Karma telah datang. Orang-orang jahat akan mendapat balasannya. Tunggu dan lihat, kebusukan para penjahat itu akan segera terbongkar. Ia berjalan. Diamlah nak.
Diem, tidurlah, tidur buah hatiku, ucap wanita itu yang ternyata adalah sosok Ia berjalan menjauh, perlahan melayang lalu hilang di barisan pohon besar belakang makam. Hanya senandung dan nyanyiannya yang masih terdengar. Saat sosok Hana hilang, ibu-ibu yang tadi tak bisa bergerak langsung roboh. Persendian mereka lemas, namun tak ada yang menyia-nyiakan kesempatan. Mereka langsung bangkit lalu lari tunggang langgang. Ada setan, Hana bangkit lagi. Sekarang dia membawa anaknya. Mereka bergerak cepat saling berlomba untuk keluar dari area pemakaman. Aksi tarik-menarik tak bisa dielakkan. Semuanya tak mau jadi yang paling belakang. Tawa nyaring terdengar memenuhi kawasan kuburan. Sahut menyahut seolah menertawakan tingkah konyol ibu-ibu tukang gosip tersebut. Ampun Hana, aku tak ikut membulimu. Aku tak ikut-ikutan. Suara teriakan dan tangisan ibu-ibu terdengar heboh. Mereka begitu takut mendengar lengkingan suara tawa yang dianggap arwah Hana itu. Semua ngos-ngosan. Setelah lelah berputar-putar, barulah mereka bisa menemukan pintu makam. Sial betul aku hari ini. Tak mau lagi aku masuk ke sana, ucap ibu berbaju kuning. Ia mengusap keringat yang membanjiri pelipisnya. Wanita tambun itu terduduk lemas di jalan depan kontrakan Tia. Betul, aku pun ogah ke sana lagi. Bisa-bisanya kita dipermainkan makhluk halus, timpal ibu yang lain. Ikut duduk di sebelahnya. Kampret memang si Hana itu. Mengapa pula dia meneror kita? Kita kan gak ada mengusik dia, sinis ibu yang lain. Hush, jaga mulutmu, nanti dia dengar dan kembali mengusik kita, peringat ibu yang lain. Iya, diamlah, jangan bahas dia lagi. Lebih baik kita segera pulang. Ayo. Semua mengangguk. Mereka bangkit lalu mulai berjalan menuju rumah masing-masing. Mampir dulu ibu-ibu, seruan seseorang membuat ibu-ibu itu menoleh. Setelahnya mereka langsung ngacir saat melihat sosok yang sama sedang melambai dari kamar Tia. Jadi Hana kembali muncul, tanya seorang ibu. Seorang pria yang sedang mengaduk kopi menajamkan pendengaran. Ia mencuri dengar pembicaraan ibu-ibu yang tengah belanja itu. Iya, kami semua saksinya. Tadi pagi habis kami dikerjain setan sampai terkencing-kencing di makam sana, jawab wanita berbadan gemuk tersebut. Aduh, makin ngeri ya. Dulu-dulu dia cuma berani mengetuk pintu dan menangis saja. Sekarang sudah memakan korban. Ayus dan Sinar itu dia yang mencelakainya, tutur ibu yang lain. Pria yang tengah mengaduk kopi itu terdiam. Ia semakin antusias mendengar gosip ibu-ibu. Ya ampun, bahaya sekali kalau sudah begini. Dia bahkan bisa muncul meski matahari sudah terbit. Pasti dia sakit sekali, timpal ibu yang lain. Aduh, saya jadi takut. Desa kita semakin tak aman saja. Mana katanya dia mau membalaskan dendam lagi. Padahal kan dia mati karena melahirkan anak haramnya, bukan dibunuh oleh orang. Siapa tahu aja dia memang dibunuh. Kita kan nggak tahu kondisi yang sebenarnya. Mau tanya pun nggak tahu sama siapa. Orang ibunya aja udah gila karena kematian anaknya. Sudah lupakan dia. Lebih baik kita tak usah membahas tentangnya lagi. Takutnya malah dia dengar dan muncul di sini. Ih, ngeri. Mana bawa bayi sekarang? Ih, serem. Ibu-ibu histeris. Mereka langsung ketakutan ketika mengingat teror yang sedang melanda desa. Terlebih ibu-ibu yang sudah melihat langsung penampakannya.
Para wanita itu tak sadar ada seorang pria di warung yang sama tengah menyimak obrolan mereka. Setelah cukup mendapat informasi, pria itu segera bangkit meninggalkan warga tersebut. Ia naik ke sepeda motornya lalu melesat cepat pergi dari sana. Tiba di depan kontrakan ia berhenti. Diambilnya ponsel lalu menghubungi seseorang. "Halo, ya, gimana?" katanya gentayangan dia. Ayus dan Sinar sudah menjadi korban. Ibu-ibu juga sudah melihat langsung penampakannya. Jelas pria itu. "Jangan," kata-katanya, "buktikan sendiri. Aku nggak mau tahu. Kamu harus bisa mencuri rambutnya." Timpal orang di seberang. "Itu susah. Aku tidak mau tahu. Kerjakan segera. Jangan kembali sebelum berhasil." Panggilan langsung dimatikan oleh orang di seberang. Pria itu mengumpat kesal. Matanya menatap lurus ke dalam makam. "Hana, andai engkau menuruti, pasti aku tidak akan repot begini," ucapnya seraya berlari. Malam telah larut. Seorang pria terlihat mengendap-endap memasuki kawasan pemakaman. Ia membawa senter dan cangkul di bahunya. Setelah memasuki area kuburan, ia menyalakan senter lalu menyoroti segala arah. Setelah menemukan kuburan Hana, ia segera mendekat. Digalinya kuburan itu dengan cepat. Ia ingin mendapatkan rambut kuntilanak itu segera. Menurut orang pintar, hanya ada satu cara untuk melumpuhkan makhluk tersebut, yaitu mengambil sejumput rambutnya. Dengan rambut asli tersebut, Kunti itu bukan hanya bisa ditaklukkan, ia juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan tertentu. "Aduh, susah sekali," ucap pria itu kesal. Entah mengapa kuburan yang masih baru itu terasa keras. Pria itu berkali-kali harus mengusap peluh karena kelelahan. Tetapi tangannya tak kunjung bisa dicangkul. Pria tersebut mendongak cepat saat mendengar lirih tawa seseorang. Saat tak mendapati apapun, ia kembali mengerjakan perintah atasannya. "Kasihan sekali kau manusia. Nah, ambil saja rambutku ini daripada kau harus mencangkul batu itu." Suara seseorang sukses membuat pria itu menatap sekitar, lalu menoleh kembali ke arah gundukan di hadapannya. Ia terlonjak kaget saat melihat kuburan di depannya telah berubah menjadi batu. "Setan!" makinya kesal. Suara tawa seorang wanita kembali terdengar. Pria yang tak kenal rasa takut itu mendongak matanya menatap ke segala arah. "Keluar kau kalau berani," hardiknya. "Apa yang aku dapat jika aku menuruti kemauanmu?" tanya suara itu menggema. "Bacot, kau yang harus menurutiku, bukan sebaliknya," tekan pria itu lagi. Suara tawa tanpa wujud kembali terdengar. "Aku dengar kau menginginkan rambutku. Memangnya untuk apa? Si tua itu yang menyuruhmu?" "Ya," ejek makhluk astral lagi. "Keluar kau kalau berani." "Baik, kalau itu maumu, bersiap-siaplah." Angin bertiup kencang. Pohon-pohon bergoyang karena terpaannya. Sesosok bayangan putih melayang cepat. Ia turun dan mengambang tepat di hadapan pria itu. "Kau tetap masih cantik walau sudah jadi hantu," kekeh pria itu. "Benarkah? Apa aku masih terlihat cantik jika telah mengeluarkan jantungmu?" sinis Hana. "Aduh, kau lucu sekali, Hana. Kau tahu, hingga sekarang aku masih bisa membayangkan setiap lekuk tubuhmu. Rengekan, manja, dan desahan nikmatmu masih terekam jelas dalam memoriku." Pria
wanita itu malah terkekeh. Ia merasa ucapan Hana hanyalah gurauan, dan dengan santainya ia mengejek kuntilanak yang berada di hadapannya. Sosok yang terus melayang itu merasa geram. Ia menjulurkan tangan yang memiliki kuku-kuku panjang. Dalam sekejap mata, ia telah berhasil merobek kulit dada pria tersebut. Lalu tanpa perasaan ditariknya jantung yang masih berdetak itu. Tawa pria tersebut masih menggema hingga ia merasakan sakit di sekitar ulu hatinya. Senyumnya langsung menghilang kala menunduk menatap tangan Hana yang berlumur darah persis di depan dadanya. Apakah aku masih lucu? Pengkhianat sinis Hana. Pria itu tak sempat menjawab. Tubuhnya telah ambruk dengan dada terkoyak lebar. Jangan lupa bahwa aku disebut Kunti psikopat. Membunuh adalah keahlianku. Hahaha. Hana melayang di hadapan pria yang hampir kehilangan kesadaran itu. Kali ini ia yang balas mengejek pria yang tengah sekarat tersebut. Aku sebenarnya tak ingin menyentuhmu, tapi kau sendiri yang datang mengantar nyawa. Jadi nikmati kematianmu itu. Desa Hilir beriak kembali heboh saat pagi hari kembali ditemukan seonggok tubuh manusia. Kali ini bahkan dalam kondisi sudah tak bernyawa, dengan dada terkoyak dan jantung menghilang. Para warga tak lagi antusias untuk mengikuti perkembangan kasus tersebut. Mereka justru semakin ketakutan. Hanya ada beberapa polisi dan segenap perangkat desa yang berada di lokasi kejadian. Para warga yang lain justru memilih bersembunyi di rumah masing-masing. Semua was-was, takut giliran mereka yang menjadi mayat selanjutnya. Menurut penjelasan kepala desa, warga sedikit mendapat informasi bahwa desa mereka sedang tidak aman karena ada serangan yang belum diketahui. Pelakunya bisa saja manusia psikopat atau hewan buas. Untuk itu, para polisi menyarankan agar para warga jangan dulu berkeliaran di luar rumah jika malam telah larut. Sebenarnya tanpa instruksi para petugas pun warga sudah tak berniat untuk keluar malam-malam lagi. 3 tragedi beruntun yang terjadi dalam waktu 24 jam itu cukup membuat masyarakat ketar-ketir dan cemas. Dengar-dengar mayat yang ditemukan tadi pagi itu orang kota. Ia asistennya dosen Rangga, suami Sinar, ucap seorang ibu yang tengah memilah cabai. Meski suasana desa sedang tak aman, ibu-ibu tetap berkumpul di warung langganan untuk membeli kebutuhan rumah tangga. Tentu saja sambil bergosip dan bertukar cerita. Warung Butari adalah lapak ibu-ibu untuk ngerumpi. Mereka tak mungkin bisa melewatkan kesempatan tersebut. Terlebih sekarang bila malam telah datang, tak ada lagi yang berani keluar. Satu-satunya kesempatan adalah saat berbelanja di warung pagi hari, waktu yang menurut mereka masih aman untuk berinteraksi. Kira-kira dosen itu tahu nggak ya kalau istrinya sedang dirawat? Tanya ibu yang lain. Entahlah, setauku dia memang jarang sekali pulang, sibuk dengan pekerjaannya. Dulu padahal dosen itu sukanya sama Hana, udah lamaran dan segala macam, tinggal nikah aja. Taunya malah batal dan nikah sama Sinar. Obrolan ibu-ibu masih terus berlanjut. Ya iyalah, dibatalin. Orang si Hananya udah hamil, mana mau dia nikah sama perempuan begitu. Orang kaya tampan, berpendidikan lagi. Jelaslah dia tak sudi bersanding dengan perempuan yang tidak bisa menjaga marwahnya, jawab ibu yang lain. Iya sih, siapa saja pasti nggak akan mau nikah dengan wanita begitu.
Padahal dulu itu aku udah sedikit lega saat tahu dia mau nikah. Tutur Butari selaku pemilik warung. Itulah ya, Bu, aku juga gitu. Sangat berharap dia segera melepas masa lajangnya yang meresahkan itu, timpal Bu Eli, tetangga Bu Jui. Betul banget, dia itu kan lumayan cantik. Aku loh sering sekali dengar para pria di warung memujinya. Bahkan suamiku pun sering mencuri pandang ke arahnya. Kesel aku. Tuh Bu, Ibu, ditambah lagi dia yang genit. Makin-makinlah buat aku gedek, ungkap Butari berapi-api. Enggak semasa hidup atau setelah mati, tetap saja meresahkan. Waktu hidup sibuk menggoda suami-suami kita, sekarang malah dia berkeliaran untuk membunuhi warga. Bahkan orang sebaik Sinar dan Ayus pun ikut dicelakainya, jawab ibu yang lain. Pasti dia cemburu sama Sinar karena menikah dengan mantannya. Padahal kan bukan salah putri Bu Jui juga kalau dosen itu suka sama dia. Aku loh saksinya bagaimana Sinar terus menolak pria itu. Jelas Bu Eli lagi. Terus saja kalian bicarakan anakku. Tunggu nanti dia datang dan merusak bibir kalian semua. Ibu-ibu yang asik merumpi segera menoleh. Semua melotot saat melihat Bu Mai berdiri tak jauh dari mereka. Entah kapan wanita paruh baya itu datang. Yang jelas ia sudah berdiri sembari berkacak pinggang ke arah ibu-ibu tersebut. Aku tak sabar menunggu saat manusia-manusia julid seperti kalian ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Sinis Bu Mai lagi. Ia mengambil sebuah tomat lalu diremasnya hingga pecah. Orang-orang yang semasa hidup begitu suka menfitnah dan menghina-hina, aku pastikan semua akan mendapat gilirannya sebentar lagi. Tunggu saja tukasnya. Setelah itu ia berlalu meninggalkan kerumunan yang telah memucat wajahnya. Assalamualaikum. Seruan salam terdengar dari 5 orang wanita yang berdiri di depan kamar rawat. Waalaikumsalam, jawab Bu Jui yang tengah menyuapi anaknya. 5 wanita tadi membuka pintu pelan. Mereka kemudian masuk dan menyunggingkan senyum ke arah ibu dan anak. Sinar yang baru bangun dari pingsannya langsung semeringah. Ia senang dijenguk oleh teman-temannya. Kalian, ayo masuk, seru Bu Jui saat tahu teman-teman anaknya yang datang. Mereka mengangguk sopan, mereka menciumi tangan Bu Jui seraya menyerahkan bungkusan yang mereka bawa. Bagaimana kondisi Munar? Tanya temannya memulai obrolan. Sudah mendingan, jawab Sinar sembari meringis. Kentara sekali bahwa ia masih merasakan sakit pada tubuhnya. Mumpung kalian di sini, jagalah sebentar Sinar ya. Ibu mau mandi dulu, timpal wanita paruh baya yang wajahnya membengkak dan miring itu. Kelima teman Sinar mengangguk. Mereka segera duduk mengitari ranjang yang ditiduri Sinar. Kejadian sebenarnya gimana sih, Nar? Teman yang terkenal kepo langsung menuntaskan rasa penasarannya. Ia sudah banyak menduga juga mendengar pendapat orang lain, tetapi hatinya tidak puas jika belum mendengar penuturan Sinar sendiri. Apa sih kamu? Orang masih sakit kok ditanya yang nggak penting. Kita kesini untuk menjenguk, bukan menginterogasinya. Loh, yang aku tanya ini penting. Kita harus mendengar langsung penuturan dari Sinar agar tak salah menilainya. Iya, tapi ini bukan waktu yang tepat. Sudah, kok jadi kalian yang berantem? Sinar, bagaimana? Kamu keberatan nggak menceritakan semuanya pada kami? Kalau kamu siap, kami pasti bersedia mendengarnya.
Tetapi jika belum, jangan dipaksakan, tutur teman yang menengahi. Sinar tak menjawab. Helaan napas berat terdengar dari bibirnya. 5 orang wanita itu berpandangan, semuanya tegang, menanti kalimat yang akan diluncurkan oleh Sinar. Kalau belum siap, jangan dipaksa, Nar. Ia dapat melihat bahwa temannya itu agak berat untuk menjelaskan semuanya. Hana, akhirnya setelah hening melanda ruangan hingga beberapa detik, Sinar mengeluarkan suara. Kata yang diucapkannya sukses membuat semua temannya terpekik dan membelik. Hana, maksudmu bagaimana? Tanya mereka serentak. Dia yang telah mencelakaiku, lanjut Sinar dengan suara tercekat. Kengerian tertangkap jelas di matanya. Teman-temannya semakin tegang. Mereka saling mencengkram lengan teman di sisinya. Subuh itu dia mengerjaiku habis-habisan. Kalian lihat ini, dan ini. Semua adalah gigitan anak haramnya. Jelas Sinar seraya menunjukkan bekas gigitan di kaki dan perutnya. Sinar, katakan dengan jelas apa yang terjadi. Temannya bersuara. Ia ingin tahu lebih detail. Malam itu aku terbangun. Kulirik jam, ternyata sudah pukul 4:30. Seperti biasa, aku langsung bangkit untuk mempersiapkan daganganku. Dan seperti biasa juga, aku langsung keluar rumah untuk membeli kelapa pada Bu Marni. Kalian tahu apa yang selanjutnya terjadi? Sinar bertanya dengan pandangan melotot. Teman-temannya terdiam. Mereka tak tahu harus menjawab apa. Dia menyamar menjadi Bu Marni, lalu menghajarku berkali-kali. Ia juga melemparkan aku pada puluhan anaknya yang sangat menyeramkan. Giginya tajam. Meski tanpa badan, mereka bisa bergerak bebas mendekatiku lalu menggigiti seluruh tubuhku. Sial betul aku subuh itu, ucap Sinar berapi-api. Kelima temannya bergidik ngeri. Kalian tahu, dia mengatakan aku akan membalaskan dendam pada semua orang yang pernah menyakitinya. Artinya bukan hanya aku, kalian pun masuk dalam targetnya. Lanjut Sinar lagi. Enak aja, aku nggak ada salah sama dia. Aku juga enggak, aku juga. Semua serentak mengatakan tak bersalah. Jangan berlepas tangan. Kalian ingat ketika sering mengejeknya, kita juga sering menghinanya, bahkan secara terang-terangan. Terang Sinar. Kamu aja kali, aku nggak ikut-ikutan. Jangan pura-pura lupa ya. Memang nggak ada kok. Perdebatan Sinar dan teman-temannya langsung terhenti saat tawa suara asing terdengar di ruangan itu. Suara tawa kini berubah menjadi tangisan. Tangisan yang memilukan. Lagi suara itu terdengar. Sinar yang masih terbaring melotot, sementara kelima temannya langsung merapatkan badan. Suara apa itu? Tanya teman Sinar dengan terbata. Ampun, sakit. Erangan kesakitan wanita terdengar lirih, seolah berbisik tepat di telinga. Anakku, jangan bunuh anakku. Suara misterius kembali menggema. Kali ini disertai isakan dan teriakan yang memekakan. Tiba-tiba lampu ruangan padam. Keenam wanita itu langsung berteriak ketakutan. Mereka terduduk dengan saling berpelukan. Anakku, di mana anakku? Katakan. Dalam kegelapan semua menggeleng. Mereka tak berani mengeluarkan suara. Sinar, di mana anakku? Aku tidak tahu. Jalang, pekik Sinar dengan suara bergetar.
Bohong, jangan berbohong. Setan, ada setan, Sinar berteriak histeris saat melihat sosok Hana melayang di langit-langit kamarnya. Sinar terus berteriak. Kelima temannya telah jatuh pingsan. Mereka tak kuasa menahan rasa takutnya. Tinggallah Sinar sendiri dalam kengerian. Wanita yang tengah terbaring itu hanya mampu menggeleng-gelengkan kepala saat sosok Hana melayang mendekatinya. Ia ingin berlari atau pingsan saja seperti teman-temannya. Namun sayang, meski sudah lemas, otaknya tak berhenti bekerja. Ia tetap sadar dengan mata melotot melihat makhluk mengerikan itu melayang semakin dekat ke arahnya. "Di mana anakku?" lagi sosok itu bertanya. Suaranya bahkan menggema memenuhi seisi kamar. Aku tidak tahu, sungguh aku tidak tahu," jawab Sinar dengan bercucuran air mata. "Jangan membohongiku, Sinar," ucap kuntilanak itu murka. "Sungguh bukan aku, tapi Mas Rangga. Dia yang telah membunuh bayimu," jawab Sinar dengan cepat. Makhluk itu berhenti menerjang. Ia terpaku di udara. "Mas Rangga, ya Mas Rangga yang bertanggung jawab atas kematian anakmu." Melihat makhluk itu mulai terkecoh, Sinar langsung melanjutkan ucapannya. "Jangan berbohong," geram makhluk itu. "Aku berani bersumpah dialah pelakunya," tanda Sinar lagi. Geraman amarah terdengar dari mulut Hana yang terbuka. Mata tanpa pupil itu memerah, tetesan berbau anyir mengalir dari sana. Sinar langsung menutup mata saat darah itu menetes dan jatuh di wajahnya. Sekuat tenaga ia menahan gejolak di lambung yang ingin menggelegak keluar. Hingga beberapa menit kemudian ia belum juga berani membuka matanya. Meski suasana hening, ia tak yakin semuanya sudah aman. Loh, ini kok pada tiduran di lantai?" Bu Juwita yang baru kembali dari kamar mandi kaget melihat teman-teman anaknya tergeletak di lantai kamar. Ia segera mendekati ranjang anaknya. Wanita itu panik kala melihat wajah dan leher anaknya dipenuhi darah berlumpur dan juga belatung. "Ya ampun, apa yang terjadi di sini? Sinar, bangun nak," ucapnya panik. Ditepuknya pelan pipi sang anak dengan raut wajah cemas. Bergantian ia menoleh antara Sinar dan teman-temannya. "Ibu, benarkah itu ibu?" Tanpa membuka mata, Sinar mengeluarkan suara. Ia masih tak yakin bahwa suara itu suara asli ibunya. "Ini ibu, Nar. Mengapa kau tanya begitu?" jawab Bu Juwi cepat. Ia mengambil kain dengan perasaan jijik, dikutipnya belatung-belatung yang menggeliat di sekitar wajah Sinar. Ia juga membersihkan darah bercampur lumpur berbau menyengat di muka putrinya. "Ya Tuhan, apa yang sebenarnya terjadi denganmu? Mengapa bisa hewan menjijikkan ini ada di tubuhmu?" tutur Bu Juwi sambil bergidik. Sinar baru merasa yakin setelah tangan ibu berkali-kali menyeka wajahnya. Ia perlahan membuka mata dan menatap wanita yang telah melahirkan dirinya ke dunia itu. "Ibu, Hana, Bu, Hana datang lagi, ingin membalaskan dendamnya. Dia akan membunuhku, Bu." Tangis Sinar langsung pecah. Ia merasa amat ketakutan. Bu Juwi langsung menenangkan anaknya. Ia memeluk Sinar dengan penuh kasih sayang. "Tenanglah, Nar, tenang, ibu bersamamu," bisik Bu Juwi. Sinar menggeleng. "Tidak, Bu, aku tidak bisa tenang. Aku ketakutan. Hana tidak akan melepaskanku. Aku takut. Aku sangat takut, Bu. Aku akan jujur saja. Aku akan mengakui semua kesalahanku," racau Sinar dengan tubuh bergetar. Plak, tiba-tiba Bu Juwi menampar kuat pipi Sinar. Mata sendu keibuannya langsung bilang saat mendengar penuturan anaknya. Ia murka,
melotot menatap ke arah anak semata wayangnya. "Jangan gila kau, jangan mengatakan yang tidak-tidak," hardiknya dengan suara tertahan. "Aku udah nggak kuat Bu, aku nggak mau mati." "Ketakutan karena terus diteror oleh arwahana," jawab Sinar tak kalah lantang. "Bodoh, pelankan suaramu atau semua orang akan tahu," desis Bu Jui sembari melirik teman-teman anaknya yang masih pingsan. "Biar Bu, biarkan semuanya tahu, aku udah nggak peduli lagi. Yang pasti aku udah lelah terus dihantui," tanda Sinar dengan mata berkaca-kaca. Plak lagi, Bu Jui melayangkan tamparan ke wajah anak semata wayangnya. "Diam, berani kau buka mulut, aku tak akan menganggapmu anak lagi," hardik Bu Jui. Sinar memalingkan wajah, air mata menetes membasahi bantal yang menyangga kepalanya. "Kau sabarlah sedikit lagi, ibu akan membereskan semuanya. Kita hanya butuh 3 hari saja untuk menunggu. Saat Mbah Jamin telah kembali dari kota, ibu akan langsung menemuinya. Dia akan membereskan semua masalah kita," terang Bu Jui dengan suara pelan. Sinar bergeming, ia masih tak mau menatap wajah ibunya. Sakit hati dan kecewa membuat air matanya semakin deras mengalir. Sejujurnya, ia lelah, ia capek menuruti semua keinginan dan ambisi ibunya. Sekali lagi ibu tekankan, jangan ceroboh. Sebentar lagi tujuan kita akan tercapai. Jadi jangan sampai bertindak gegabah, bisik Bu Jui di telinga anaknya. "Bukan keinginanku, tapi keinginan ibu," batin Sinar berteriak. Bu Jui mengusap kepala anaknya pelan. Setelah itu ia beranjak membuang kain bekas membersihkan wajah